Ya, sementara itu terkait dengan insiden keracunan usai menyantap menu makan program makan bergizi gratis atau MBG berbagai di daerah, Kepala BGN Sudaryono menyampaikan permintaan maafnya kepada para korban dan juga keluarganya. Bahkan hal tersebut disampaikan Sudaryono dalam konferensi pers di kantor BGN Jakarta Pusat pada hari Jumat sore. Di momen ini kami juga menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan keluarga korban di seluruh Indonesia, di beberapa kejadian, ada di Jepara, ada yang di Jogja, ada kemudian di Jayapura, termasuk yang di Semarang dan lain-lain ya. Ini kami mohon maaf, barangkali kami akan terus tingkatkan ini. Selain itu juga kami minta izin untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini kami perbaiki dengan segera tata kelola untuk supaya kasus keracunan ini betul-betul kami bisa nolkan. Pemirsa, konflik kepemilikan lahan sekolah kembali memakan korban. Ratusan siswa SD terpaksa terlantar di pinggir jalan akibat gerbang sekolah digembok orang dan juga mengaku ahli waris lahan di Bandung, Jawa Barat. Kemudian momen siswa berhamburan pun viral di media sosial. Seorang netizen membagikan momen kebingungan karena anaknya tidak bisa masuk ke sekolah akibat pintu utama gedung sekolah digembok di Jalan Cibaduyut, Kota Bandung. Akibatnya ratusan siswa terlantar dan berhamburan di sepanjang trotoar hingga video pun viral. Total 945 siswa tak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar akibat kejadian ini. Namun setelah mendapat informasi dari guru, seluruh siswa memilih pulang ke rumah. Pengembokan ini diduga dilakukan pihak yang mengaku ahli waris lahan hingga pihak sekolah harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Akibat kejadian ini seluruh siswa harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, saya tuh takut terjadi chaos pertama, kedua takutnya terjadi kecelakaan gitu untuk anak-anak gitu. Sehingga saya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, dibubarkan saja anak-anak untuk melaksanakan PJJ. Proses PJJ rencananya akan dilakukan hingga hari Jumat ini, namun jika belum ada perubahan, maka proses pembelajaran akan dialihkan ke tempat lain. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Pemirsa, memastikan kegiatan belajar mengajar kembali normal, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan datangi SDN 026 Bojongloa, Kota Bandung pasca penyegelan yang dilakukan oleh ahli waris. Meskipun terkendala berbagai hal, Farhan tegas mengatakan bahwa pasang badan demi pendidikan anak-anak bisa kembali sekolah dengan nyaman. Aktivitas belajar mengajar di SDN 26 Bojongloa, Kota Bandung kembali berlangsung setelah sempat terhenti akibat penyegelan pagar sekolah oleh pihak ahli waris. Ratusan siswa kini dapat kembali mengikuti pembelajaran secara normal. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meninjau langsung sekolah dan menegaskan Pemkot akan berkoordinasi dengan pihak ahli waris agar tidak lagi melakukan penyegelan selama proses penyelesaian sengketa dan pembangunan sekolah berlangsung. Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Bandung juga menyiapkan pemindahan sementara ratusan siswa ke sekolah lain agar hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi tanpa terganggu oleh sengketa lahan. Hak anak-anak mendapatkan pendidikan harus di atas semua ketentuan legal formal. Ya, jadi kepentingannya jauh di atas kepentingan legal formal. Legal formal memang pemerintah kota sudah dinyatakan kalah atas hak tanah ini oleh pengadilan dan kita akan hormati itu. Kita akan mulai secara perlahan ya, secara gradual, bertahap memindahkan kelas anak-anak di SD 026 ini ke SD 148 untuk sementara ya. Kita butuh waktu sekitar 2-3 minggu. Sebelumnya penyegelan pagar SDN 26 Bojongloa oleh pihak ahli waris viral di media sosial setelah menyebabkan ratusan siswa tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Pemerintah Kota Bandung menargetkan penyelesaian permasalahan ini agar proses belajar berjalan aman dan tidak kembali terganggu. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, apel kebangsaan Jaga Jakarta untuk Indonesia digelar di lapangan Monumen Nasional atau Monas pada hari Sabtu pagi. Persiapan pembacaan deklarasi. Apel diinisiasi Polda Metro Jaya bersama dengan Kodam Jaya beserta Pemprov DKI Jakarta. Apel turut diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh hingga komunitas ojol.
Apel dipimpin oleh Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri dan juga Pangdam Jaya Letjen TNI Dedi Suryadi. Apel berkebangsaan bertujuan untuk memperkuat persatuan dan juga menjaga Jakarta agar tetap aman serta kondusif. Dalam apel juga diadakan terkait dengan kegiatan bakti sosial berupa pembagian paket sembako, pelayanan kesehatan gratis, mulai dari pemeriksaan mata hingga dengan gigi. Pembacaan doa oleh petugas. Pemirsa, mantan Panglima TNI Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono meminta para purnawirawan TNI Angkatan Laut untuk terus mengabdi kepada bangsa meskipun telah pensiun. Hal ini disampaikan oleh Yudo di Taman Makam Pahlawan Kalibata usai gelar tabur bunga dalam rangka hari ulang tahun PPAL yang ke-40. Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut Yudo Margono mengatakan bagi prajurit TNI AL yang pengabdiannya tidak hanya sebatas menggunakan pakaian dinas atau saat bertugas. Peran tersebut dilakukan melalui penyampaian sepemikiran dengan juga saran kepada jajaran TNI AL yang masih aktif, terutama seiring bertambahnya kapal perang dan juga alutsista baru. Namun Yudo memastikan PPAL tidak terlibat dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan operasi, hanya memberikan masukan berdasarkan pengalaman selama berdinas. Dengan adanya kapal-kapal yang ada ini, kita melaksanakan kajian-kajian bagaimana untuk tentunya melaksanakan operasi dengan berubahnya mungkin alutsista yang ada dari yang lama dulu. Ya, kita hanya sekedar bisa melaksanakan kajian dan saran pada pemimpin Angkatan Laut, pada adik-adik kita yang masih dinas. Ya, tentunya kita kan sudah mempunyai standar prosedur bagaimana mengelola kapal ini, juga standar tempurnya dari kapal-kapal tersebut. Pemirsa, Febri Adriansyah ex-Jampitsus selesai diperiksa tim 9 Kejaksaan Agung selama 7 jam di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta. Usai melakukan pemeriksaan oleh tim 9 Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah ex-Jampitsus langsung masuk ke mobil tahanan. Febri Adriansyah diperiksa sebagai tersangka pada kasus dugaan TPPU. Kuasa hukum ex-Jampitsus mengatakan bahwa ada 20 pertanyaan yang dilontarkan ke Febri Adriansyah. Bahkan selain itu, dirinya menyatakan bahwa Febri Adriansyah ex-Jampitsus kooperatif saat diperiksa oleh penyidik. Ada sekitar 20-an pertanyaan ya tadi, dan sebagian besar yang ditanya adalah lanjutan dari pemeriksaan awal sebagai tersangka sekitar tanggal 24 Juli ya. Hari Jumat saat penetapan tersangka beberapa waktu yang lalu. Jadi Pak FA sudah menjelaskan apa yang ia ketahui tentu saja, dan ada salah satu poin juga yang tadi disampaikan karena ini adalah hak dari tersangka, yaitu ditanya apakah ingin menghadirkan saksi atau ahli yang saksi meringankan atau ahli. Itu kan hak tersangka yang diatur di KUHP. Kami berencana akan menghadirkan saksi yang meringankan dan ahli untuk membuat lebih terang persoalan ini. Sebelumnya mengenakan rompi tahanan dan terborgol, ex-Jampitsus Febri Adriansyah digelandang dari rutan KPK menuju ke Kejaksaan Agung. Untuk ketiga kalinya tersangka korupsi dan juga tindak pencucian uang itu diperiksa tim 9 Kejagung. Dengan tangan terborgol dan mengenakan rompi merah muda, Febri Adriansyah akhirnya keluar rutan KPK. Pak, dana dulu Pak. Dana Pak. Keluarnya Febri Adriansyah dari rutan KPK tentunya bukan untuk menghirup udara bebas, melainkan akan menjalani pemeriksaan di Gedung Kejagung. Tak lama mantan petinggi di Kejagung ini tiba juga di Gedung Bundar Kejagung. Namun kali ini posisinya bukan sebagai Jampitsus, melainkan sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
Saat digelandang menuju gedung Bundar, tak sepatah kata pun keluar dari mulut Febri. Ia hanya melempar senyum. Padahal sepekan lalu, sebelum digelandang ke rutan KPK, dengan lantang ia berkata menolak ditahan dan menuding pihak Kejagung telah melakukan kriminalisasi terhadap dirinya. Masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Kasus Febri Ardiansyah bermula saat Kortas Tipik Korpori menggeledah 13 tempat terkait 3 mega korupsi. Di rumah pribadinya di Sentul, Bogor, Jawa Barat, polisi menyita 74 kg emas dan uang setengah triliun rupiah. Setelah perkara dialihkan ke Kejagung, tim 9 Kejagung kemudian menerbitkan 4 sprindik, yakni kasus korupsi di PT Asabri, korupsi di PT Krakatau Steel, hingga pengadaan batubara di PT PLN, dan kasus pencucian uang. Selain Febri Ardiansyah, tim Kejagung juga menetapkan 2 kandidat sebagai tersangka, yakni Don Rito dan Nurman Herin. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, Kongres Pemuda Indonesia atau KPI mendatangi Barreskrim Polri untuk melaporkan dugaan kejanggalan dalam kematian Sutrimo, orang dekat mantan Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah. KPI menilai terdapat sejumlah hal yang perlu diusut lebih lanjut oleh kepolisian. Kuasa Hukum Kongres Pemuda Indonesia Pitra Romadoni menilai terdapat sejumlah kejanggalan mulai dari lokasi ditemukannya Sutrimo, barang bukti di lokasi kejadian, hingga kondisi jenazah yang disebut mengeluarkan busa dari mulut. Pihak keluarga hingga kini belum membuat laporan kepada kepolisian terkait kematian Sutrimo. Diduga ada pihak yang meminta agar jenazah tidak diautopsi sebelum dibawa ke kampung halaman untuk dimakamkan. Pitra meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara tersebut agar penyebab kematian Sutrimo dapat terungkap secara jelas. Untuk memastikan kematian beliau itu secara forensik tentu harus dilakukan melalui metode scientific crime investigation, karena sampai hari ini kita belum mengetahui apa penyebab kematian Pak Sutrimo, ya, sehingga ia menjadi tanda tanya di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, maka dari itu untuk memastikan itu, ya, kami kira dengan adanya laporan pengaduan daripada Kongres Pemuda Indonesia, Polri memiliki kewenangan, ya, untuk melakukan ekshumasi dan otopsi. Sebelumnya Sutrimo yang disebut sebagai kepala rumah tangga Febri Ardiansyah ex Jampitsus ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mulut berbusa di depan klinik modern Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 23 Juli lalu. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih belum memberikan keterangan lanjutan terkait kasus kematian Sutrimo. Dari Jakarta, Nora Safika, Damar Wicaksono, Ainus melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya pastikan ratusan senjata yang ditemukan di salah satu sekolah swasta Jakarta Selatan merupakan jenis senapan angin. Dan hanya satu yang diduga adalah senjata jenis senjata api. Dan selain itu, pemilik senjata api ini sudah meninggal dunia. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto memastikan tidak ada peredaran ratusan senjata api yang sebelumnya diberitakan di media massa maupun media sosial. Dari 996 temuan senjata, hanya terdapat satu pucuk yang diduga merupakan senjata api jenis Frenzy kaliber 12 mm. Sementara itu sisanya merupakan senapan angin hasil impor barang dari luar negeri. Adapun pemilik senjata api berinisial DS telah dinyatakan meninggal dunia. Ada 14 butir, kemudian beberapa... Saat pendalaman satu pucuk diduga senjata api, ini setelah didalami kepemilikan atas nama saudara DS. Dari hasil pendalaman, Direktorat Intelkam Subdit Luasenda menemukan bahwa saudara DS sudah meninggal dunia.